Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pengelolaan rapor di Kitab Madrasah di akun guru. Saya kupas tuntas sampai detail ya. Oke. Baik. Seperti di video pertama, otomatis kita buka RDM. Kemudian untuk guru berarti masukkan NUPTK, kemudian password yang telah diberikan oleh admin RDM ya. Kemudian kita login. Setelah login, saya membuka salah satu guru atau salah seorang guru. Kebetulan guru ini di sini mengajar fikih untuk semua kelas dan Quran hadis hanya kelas 9 saja ya. Berarti masuk ke kelas 9 di sini. Di sini ada informasi jumlah siswa ada 33 ya. Tahun pelajaran aktif adalah ini dan semester yang aktif. Kemudian ini data siswanya ya. Oke. Setelah itu, langkah yang wajib pertama dilakukan oleh seorang guru adalah mengatur bobot. Di sini ada jumlah jam per minggu adalah 2 ya, 2 jam. Di sini ada pengambilan presentase dari jumlah nilai harian dan pengambilan presentase dari jumlah nilai PAS dan PAT ya. PAS atau PAT ya. Kebetulan kalau ganjil berarti PAS ya. Misalkan di sini guru membuat bobot 7 dan 3 berarti kan. Di sini boleh 70, boleh 30. Ini berapa saja ya. Kalau bobot ini dikembalikan kepada kebijakan masing-masing guru ya, kebijakan masing-masing guru, terserah mau ngambil nilai hariannya berapa persen, mau ngambil nilai PAS atau PAT-nya berapa persen, terserah, itu kembali kepada kebijakan guru ya. Di sini saya contohkan 70-30. Yang penting keduanya jumlahnya 100%. Kemudian di sini ada KKM ya. Jadi nanti ketika guru misalkan memasukkan bobot, kemudian muncul notifikasi bahwa bobot tidak bisa dihitung atau notifikasi error, otomatis di sini pasti kosong ya, tidak ada interval nilai seperti ini, tidak ada. Karena apa? Karena di admin belum ditentukan KKM-nya berapa, karena penentuan KKM ini dilakukan di admin. Otomatis admin tersebut hasil koordinasi antara kepala sekolah dan kurikulum ya. Oke. Setelah kita menentukan bobot, kemudian kita simpan, klik simpan di sini. Lanjut kita masuk ke nilai. Masuk ke nilai. Pertama saya nilai pengetahuan. Di nilai pengetahuan di sini ada 2 cara ya. Ada satu cara mengisi secara langsung, yang kedua cara mengisi menggunakan template. Dua-duanya sama, nanti munculnya ke sini ya. Contoh misalkan kita klik nilai harian, kita akan memasukkan nilai harian. Di nilai harian ini ada tambah, ada upload. Tambah ini adalah menu untuk mengisi nilai langsung di aplikasi. Contoh, misalkan saya tulis di sini PH 1, kemudian materinya apa. Seperti di video kemarin, seperti di video sebelumnya, saya mencontohkan materi ini materi singkat ya, materi singkat. Tapi alangkah baiknya di materi ini diisi dengan kompetensi dasar yang telah disederhanakan. Kemudian penulisannya jangan menuliskan huruf besar di awal supaya nanti nyambung dengan deskripsi ya, supaya nyambung dengan deskripsi ya. Contoh, kebetulan saya di sini punya ada KD pengetahuan dan keterampilan semester ganjil. Kebetulan saya punya ini ya. Nah di sini tadi ini untuk Al-Quran hadis 91 ya, berarti Al-Quran hadis kelas 9.
ya. Al-Quran hadis kelas 9, berarti klik kelas 9 di sini. Ini ya. Kita copy di sini, kemudian paste di sini seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai. Kalau langsung di aplikasi ini nilainya misalkan KKM dulu 70 ya. Setelah menuliskan KKM, kita hanya memilih siswa yang nilainya besar atau berbeda dari yang lain. Misalkan yang ini 85, kemudian yang ini 78, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Misalkan ini 90 misalkan. Setelah semuanya selesai terisi, kemudian kita save change ya. Save change. Tunggu prosesnya, maka nilainya akan muncul di sini ya. Maka nilainya akan muncul di sini. Kalau mau mengedit, berarti klik yang warna hijau ini untuk mengedit ulang. Misalkan Anissa Julia ini bukan 70 tapi 85 ya. Setelah mengisi semuanya, kemudian kita save change ya. Anissa Julia barusan saya mengisi Anissa Julia 85 sudah diedit ya. Nah, saya tidak mau Pak, kalau misalkan saya mengisi di aplikasi langsung, ini kan berarti harus connect dengan komputer yang terinstall RDM. Jadi guru tidak bisa mengakses kalau misalkan tidak terkoneksi dengan komputer yang terinstall RDM kalau di jaringan, kecuali misalkan guru itu harus memakai komputer yang terinstall RDM, jadi satu komputer bergantian ya, itu lebih ribet lagi ya. Jadi kalau di jaringan juga berarti komputer yang lain harus terkoneksi dengan komputer yang terinstall dengan jaringan gitu kan. Apalagi dengan online, kalau online kan bisa di mana saja. Berarti kalau misalkan mengisi nilai langsung, berarti kan harus selalu online gitu kan. Saya tidak mau misalkan untuk menghapus nilai ini, saya tidak jadi kalau mengisi nilai langsung, saya mau melalui template ya. Itu yang saya rekomendasikan, melalui template ya. Kita dilihat saja di sini ada tanda silang, kita hapus. Ini cara menghapus nilai kalau nilai ini mau dihapus, jadi semuanya belum ada, nilai jadi kosong kan ya. Nah, itu kalau nilai secara langsung. Kalau nilai menggunakan template, kita upload di sini, klik upload di sini, kemudian klik format Excel, kita download template. Nah, udah ya, template sudah terdownload nih. Kita buka templatenya ya. Kita buka templatenya. Nah, di sini kita lihat di sini Quran hadis kelas 9. Kelas 9. Untuk pengetahuan ada 4 KD ya, ada 4 KD. Untuk pengetahuan ada 4 KD. Saya ulang, untuk pengetahuan ada 4 KD. Nah, berarti kita isi saja di sini. Misalkan per KD ulangannya 1 kali. Berarti yang ini kita copy saja. Kemudian selanjutnya kita copy lagi untuk PH kedua ya. PH kedua, kemudian PH ketiga ya. PH ketiga, kemudian PH keempat. Nah, ini harus ditentukan ya, PH ke 1, kedua, ketiga, keempat. Ini keempat. Nah, jadi kalau menggunakan template ini, guru tidak selalu harus online ya. Jadi setelah di-download yang barusan, ini bisa dikerjakan di rumah tanpa internet kan, bentuknya Excel kan. Jadi bisa diisi secara continue ya, nyicil ya, nyicil. Misalkan
PH1 sudah ada nilainya gitu kan. Ini saya contohkan misalkan hasil nilai siswa itu misalkan 70 semua, misalkan ya ada yang 85. Ini kan real, nanti pendapatan siswanya nanti berapa gitu kan. Saya contohkan saja, ini salah satu, ini untuk PH1. Kemudian PH2 kita lihat daftar nilainya, ternyata ada rata-rata, misalkan di sini saya contohkan saja dulu seperti ini ya. Sini ada 80 contoh. Kemudian PH3 ini kan bisa nyicil, tidak langsung dikerjakan otomatis ya. Oke, nyicil. Misalkan di sini naik jadi 75 semua. Saya sembarang aja, hanya contoh ya, hanya contoh saja. Kemudian PH4 misalkan saya isi di sini 78 contoh ya. Jadi kalau template enak ya, enak itu bisa di mana saja tanpa terkoneksi dengan internet. Nah, nanti file template ini kalau di rumah simpan ya, disimpan, jangan lupa setelah mengisi nilai ini disimpan, jangan lupa ya. File deskripsi ini untuk KD, maaf, file kompetisi dasar ini yang sudah saya sederhanakan, insya Allah ini ada di deskripsi ya, tinggal Bapak Ibu guru mendownload saja. Jadi ikuti seperti ini saja. Oke, setelah nilai disimpan tadi kan masih di download ya. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu guru ini membuat folder, misalkan ini namanya ini 91 ya, kelas 91 misalkan 91. Jadi si template ini simpan per kelas supaya tidak namanya tidak pusing ya mencari file gitu ya. Kemudian nanti kelas 91, 92, 93, 71, 72, 73 dan seterusnya ini disimpan dalam satu folder pula supaya tidak acak-acakan ya. Ini hanya contoh saja, ini baru foldernya 91, kemudian template baru nilai harian 91. Tadi di nilai harian sudah saya isi 4 penilaian harian dengan mengacu kepada KD yang ini ya. KD yang ini. Oke. Kemudian nilai sudah terisi semua ya. Jadi Bapak Ibu ketika nanti login ke RDM tinggal upload saja. Contoh, saya klik upload di sini. Klik yang di sini yang di tengah, atau bisa juga ditarik dari foldernya ya. Saya perkecil dari sini. Ya. Klik tahan geser sini, bisa seperti itu ya. Kita tunggu ini proses upload ya. Tuh, sukses 4, gagal 0, ganda 0, status oke ya. Gitu. Kalau mau dari file kita klik di sini, kemudian cari foldernya. Tadi foldernya kita simpan di mana? Tadi saya simpan di sini. Kemudian klik yang ini terus open gitu ya. Kalau saya open sekarang pasti gagal. Kenapa? Karena sudah masuk 4 di sini, lihat ya. Oke. Close. Otomatis nilai masuk, ada nilai 4 ya, ada nilai harian 4. Kemudian ketika Bapak Ibu misalkan mau mengedit, misalkan contoh ini namanya Anissa Julia. Ini bukan 70 PH1-nya, ternyata PH1-nya 85. Kita klik saja di sini di yang hijau, Anissa Julia ini 85. Kemudian hanya satu misalkan yang diedit, kemudian kita simpan, save. Maka Anissa Julia berubah menjadi 85.
Ada lagi misalkan yang remedi, karena yang standar ini kan harusnya remedi ya. Misalkan Hisam Karim ini, bukan Hisam Karim ya, Fauzi Akbar. Fauzi Akbar ini misalkan remedi. Hasil remedinya misalkan bertambah, contoh bertambah misalkan jadi 78 misalkan gitu. Berarti edit lagi. Hisam Karim. Mana ini? Bukan Fauzi Akbar ya. Misalkan 80. Nah, kita save lagi di sini. Maka Fauzi Akbar berubah menjadi 80. Ini ya. Nah, selesai kan? Selesai. Kelas 91 selesai untuk nilai untuk penilaian harian, dari mulai penilaian harian ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 ya. Selanjutnya kita kembali. Ini Anda nilai PAS dan PAT. Klik PAS dan PAT di sini. Ini saya sarankan juga menggunakan template ya. Jadi sebelum PAS ini, template ini di-download dulu, kemudian simpan. Ketika nanti pemeriksaan hasil PAS, nanti langsung dimasukkan ke templatenya. Kita pakai template, misalkan kita pakai template format Excel. Oke. Sudah, templatenya sudah ada ya. Kita buka di download ya. Kita buka di download. Ini tadi kesalahan download. Ini PAS ya, kita satukan dulu sama yang ini karena foldernya tadi 91 ya. Ini PAS ya. Oke, kita buka. Yang pertama adalah pilih di sini PAS 1 ya. Kemudian tetap di sini saya menggunakan nilai contoh saja 70. Yang ini 85, 78, 77 dan seterusnya ya. Kemudian di sini 75 ya, contoh sajalah. Kemudian kita simpan. Selesai simpan, tutup. Setelah ditutup, kita kembali ke sini. Jadi setelah nanti meriksa, kemudian nilai hasil PAS siswa itu dimasukkan ke template, selanjutnya kita login ke RDM. Kita upload, klik upload di sini. Kalau tadi kita menggunakan apa namanya, diseret gitu ya, dari filenya tadi diseret, klik. Saya coba sekarang menggunakan upload ini. Klik di sini. Kemudian tadi disimpannya di 91 nilai PAS. Kemudian klik open. Oke, sukses ya. Sukses. Selesai, nilainya selesai. Nilainya selesai. Kalau mau diedit lagi silakan di sini, diedit ya. Diedit silakan. Misalkan di sini ternyata ada kesalahan tulisan, Nurpala ini bukan 70 tapi 86 misalkan, seperti itu. Ini bisa diedit ya. Setelah itu, setelah selesai kemudian klik simpan. Berhasil disimpan ya. Nah, kalau nilai di harian kan ada ikon di sini, ikon warna hijau untuk mengedit, ikon silang ini untuk menghapus ya. Kalau di PAS, kalau mengedit langsung saja di sini, kemudian simpan lagi, seperti itu. Bagaimana kalau misalkan mau menghilangkan ya? Ini nol lagi semua ya, atau dibuang saja, nol lagi semua. Jadi tidak ada fasilitas atau ikon di sini muncul warna hijau untuk mengedit, silang untuk menghilangkan ya, atau menghapus nilai. Jadi kalau mengedit, kalau PAS ini langsung saja di sini ya. Kemudian kembali setelah ini disimpan ya, nilainya sudah ada. Kemudian kembali di sini. Nah, otomatis setelah
PAS-nya masuk, nilai PAS-nya masuk, deskripsi di sini muncul ya. Memiliki kemampuan cukup baik dan seterusnya ya. Ini sesuai dengan yang ini ya. Sesuai dengan yang ini. Akan mengacu kepada nilai terbesar ya. Lihat nilainya di sini ya. Sudah jelas. Kita mengambil nilai hariannya adalah 70%, tadi nilai PAS-nya adalah 30%. Nilai rapotnya berarti 73, predikatnya C. Di sini saya contoh. Setelah nilai harian dan nilai PAS ini selesai terupload, maka kita kirim, klik kirim. Berhasil dikirim kan? Kita cek di dashboard ya. Kita cek di dashboard Al-Quran Hadis kelas 91, baru nilai pengetahuan yang sudah terkirim ke admin dan wali kelas. Keterampilan belum ya. Kita kembali ke 91 sekarang. Di 91 di sini tadi nilai pengetahuan sudah ya sampai terkirim. Sekarang nilai keterampilan. Nilai keterampilan di sini kita tidak perlu mengisi semuanya, cukup salah satu saja ya. Cukup salah satu saja. Misalkan saya mau mengambil nilai proyek saja, mau mengambil portofolio saja, atau semuanya juga boleh. Saya portofolio mau diisi, proyek mau diisi, unjuk kerja mau diisi, silahkan ya, silahkan. Saya contohkan di sini proyek ya, proyek ya. Saya tidak mau memakai tambah di sini ya. Saya mau pakai template. Kita klik upload di sini, kemudian download templatenya. Nah, setelah itu sekarang kita buka templatenya ya. Kita buka templatenya, kita masukkan dulu ke sini. Ingat namanya adalah di sini template nilai proyek ya. Jangan sampai nanti salah. Kita mengambil nilai proyek, pas di-upload di portofolio nanti akan ada pemberitahuan atau notifikasi. Jadi sesuaikan. Kalau misalkan mau ngambilnya proyek, berarti kliknya proyek, kemudian upload di proyek. Kalau misalkan ngambilnya portofolio, berarti klik nanti di portofolio, kemudian upload di portofolio dan seterusnya. Saya contohkan di sini proyek ya, proyek. Mana tadi proyek. Oke, saya buka template proyek di sini. KD1, lihat di sini ada mana tadi yang ini ada 6 ya, ada 6. Saya contohkan di sini ya, saya contohkan di sini kelas 9 ya. Oke, KD1 misalkan ini kan bisa dilakukan di rumah ya, tanpa harus akses RDM ya. Kalau di template kan tidak perlu harus akses RDM. Jadi kita isi dulu proyek 1, proyek 2, proyek 3 dan seterusnya sampai proyek 6. Kebetulan KD-nya di sini ada 6 KD untuk keterampilan ya. Selanjutnya di sini kita hanya tinggal mengisi nilai yang sudah ada dan menunggu nilai yang belum ada, gitu kan. Saya contohkan di sini 70 semua lah ya. Saya 70. Nilainya dari proyek 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah selesai. Ceritanya di rumah sudah selesai mengerjakan nilai keterampilan ya. Kemudian kita simpan. Nah, nanti ketika mau mengupload, ingat di sini nilai proyek 91 Quran Hadis ya. Berarti nanti setelah login itu masuk ke kelas ini, kemudian masuk ke nilai keterampilan, masuk ke nilai proyek, kemudian upload nilai yang sudah selesai ya. Kita upload, klik di sini,
Kemudian di sini ada nilai proyek 91 Al-Quran Hadis. Klik di sini, kemudian open. Sukses. Di sini 6 nilai sudah sukses masuk, status oke ya, close saja. Nah, seperti biasa, kalau mau menghapus berarti klik yang silang ini, kalau mau mengedit berarti klik yang hijau ini. Oke, kembali di sini. Nilai proyek sudah selesai ya. Cukup terampil terutama dalam. Cukup terampil terutama dalam ya. Saya mau edit lah, misalkan di sini Abdul Malik. Saya coba edit satu saja ya. Ini 85. Saya simpan saja. Di sini 80 contoh. Jadi nilainya sama semua ya. Saya edit dulu, misalkan yang ini nilainya 90 contoh, 90. Kita simpan. Nah, kita kembali ke sini, maka berubah. Deskripsinya terampil terutama dalam mendemonstrasikan hafalan hadis tentang jujur dalam muamalah gitu. Jadi pasti mengambil nilai yang terbesar ya. Oke. Setelah nilai keterampilan ini selesai, baru kita kirim. Berhasil terkirim. Maka di sini sudah warna hijau ya, sudah berwarna hijau. Kita lihat di dashboard ya. Kelas 91 Al-Quran Hadis terkirim. Ini berarti sudah terkirim ke wali kelas dan admin ya. Kita cek wali kelasnya. Di sini wali kelasnya 91 adalah namanya Bu Elih ya, Bu Elih. Nanti saya coba masuk ke wali kelas 91 dan admin ya. Apakah ini sudah hijau sama atau belum ya. Oke, berarti guru ini telah menyelesaikan satu kelas, yaitu kelas 91. Penjelasan dari awal sampai akhir ini sama ya. Kalau misalkan nanti 72, 73, di sini ada 71, 72 sampai 93, di sini 91, 92, 93 juga sama. Jadi berlaku untuk semua kelas ya. Kemudian file ini nanti akan saya sertakan di deskripsi kalau memang Bapak Ibu memerlukannya ya. Silakan di-download saja secara gratis. Saya coba logout dari dari guru ini. Saya coba logout, kemudian saya coba masuk ke admin ya. Saya coba masuk ke admin. Login. Saya cek di admin di sini di rapot. Kemudian di status nilai. Tadi kelas 91 ya, 9 kemudian 1. Cek di sini. Nah, Quran hadis sudah terkirim ya. Jadi di admin dicek bahwa status sudah terkirim dan guru ini selesai menyetorkan nilai harian, nilai PAS dan nilai keterampilannya ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan ada pengeditan setelah dikirim, ada pengeditan ya, tinggal nanti di akun guru klik saja batal kirim, otomatis ini semuanya akan merah lagi gitu ya. Oke, di sini ada bar progres pengiriman nilai keterampilan baru 20%, pengetahuan baru 7%. Kita lihat keterampilan sudah ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian saya akan cek dari akun wali kelas ya. Oke. Ini saya logout dulu ya, logout dulu. Kemudian login ya. Klik di sini wali kelas ya. Setelah wali kelas mengisi semuanya ya, klik di status penilaian di sini, otomatis
sudah terkirim ya. Nah, wali kelas nanti kalau memang tinggal nanya ke guru, misalkan bertanya ke guru, ini nilai udah fix tidak akan dirubah lagi. Kalau mau dirubah silakan batal kirim untuk mengedit ya. Kalau dibatal kirim kan di sini jadi merah lagi ya, di wali kelas, kemudian di admin juga merah. Nah, si wali kelas kalau memang kata guru yang bersangkutan misalkan udah fix nilainya tidak akan dirubah lagi, nah klik kunci nilai ya. Kalau semuanya sudah hijau dan semua guru mapia mengatakan tidak akan ada perubahan lagi, maka klik kunci nilai di sini ya. Ini juga bisa dibuka lagi. Oke, mungkin sementara hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.